Sehat semua Bapak Ibu? Zahir dan batin sehat? Alhamdulillah. Dengan nikmat dari Allah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan kekuatan dan kemampuan pada subuh kali ini untuk mendatangi masjid dalam rangka untuk salat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian, dan semoga Allah mencatat perbuatan kita ini sebagai amal saleh dan Allah perberat ganjaran untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat, sebagaimana yang telah diketahui, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting. Dalam Islam itu semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Semua apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Terutama pertemuan pada pagi hari ini tentang masalah amalan apa saja yang bermanfaat untuk kita agar kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang sama. Dikatakan di surga yang sama karena memang kita ketahui, kita telah bahas di bulan yang lalu di Ahad ketiga bahwa Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, surga itu ada 100 tingkatan. Ada 100 tingkatan surga. Dan masing-masing tingkatan itu memiliki kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuninya. Dan dikatakan bahwa Nabi SAW dan semua para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang mereka siddiqin, orang yang benar imannya, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, mereka berada pada surga yang sama. 100 tingkatan surga, dan kita ingin berada pada surga yang tertinggi, surga yang teratas, dan surga yang terindah. Disitulah para nabi, para rasul, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan kita ingin berada bersama Nabi SAW. Kita di dunia tidak bersama beliau, kita pun tidak bertemu dengan beliau, tapi kita berharap bisa bertemu dengan beliau nanti di akhirat. Karena konsekuensi dari seseorang mukmin yang mencintai nabinya, yang mengimani nabinya, dan rindu untuk bertemu nabinya, otomatis dia ingin bersama nabinya nanti di surga yang sama. Nah, dari amalan-amalan yang kita ketahui yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, maka kita dapat kumpulkan, dan ternyata kurang lebih ada 10 amalan agar kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di antara kita ada yang dimasukkan ke surga, tapi di surga yang pertama, tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga, tingkatan yang keempat, dan seterusnya. Kata orang, masuk surga aja ada untung, Ustaz. Masuk surga aja udah bagus daripada masuk neraka. Kita tidak hanya menginginkan masuknya kita ke dalam surga pada tingkatan-tingkatan yang di bawah, tapi ada niat, ada tekad, ada semangat, ada harapan. Gantungkan cita-citamu setinggi bukan setinggi bintang di langit. Gantungkan cita-citamu setinggi surga Firdaus, yaitu surga tertinggi, yang terindah, yang disitulah Nabi Muhammad SAW akan berada. Kalimat yang sering kita dengar dari kecil, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Ini salah. Bintang di langit masih rendah. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Yang dikatakan dalam hadis bahwa surga Firdaus, yang merupakan surga yang tertinggi, teratas, disitulah para nabi dan rasul dan seterusnya, itulah tempat yang tertinggi nanti di akhirat, yang di atasnya adalah air, di atasnya adalah arsy-nya Allah. Dan kita ingin berada tempat yang tertinggi. Subhanallah. Nah, untuk menyikat waktu, ada 10 amalan yang kita akan bahas pada subuh kali ini. 10 amalan yang kita upayakan selama kita hidup di dunia,
amalan apa saja yang insya Allah semuanya bisa melakukannya. Jangankan semua, salah satu saja kita mengamalkannya, insya Allah sudah menjadi sebab seseorang akan dikumpulkan bersama Nabi di surga. Apalagi kalau bisa 2, 3, bahkan 10-nya, ini peluang yang sangat besar bagi kita sehingga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya dia beriman berarti akan menimbulkan cinta. Cinta akan menimbulkan rindu. Rindu untuk bertemu dengan beliau. Di dunia tidak bisa, tapi mudah-mudahan Allah pertemukan dengan beliau nanti di akhirat. Nah, sebab yang pertama atau amalan pertama dengan izin Allah, seseorang akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang sama, yaitu surga Firdaus, surga yang tertinggi dan teratas yang terindah, yaitu mutaba'ah, mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, mengikuti beliau dalam beragama ini, bukan mengikuti selain beliau yang seandainya itu menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti contoh terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan terbaik. Ikuti beliau. Dan Allah menjanjikan, ketika Allah berjanji, maka Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Demi Allah, Allah tidak pernah berdusta. Allah tidak pernah berbohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita barangkali, kalau Allah pencipta tidak pernah mengingkari janjinya. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tadi kita dengarkan ya, pembukaan tadi tilawatul Quran dari surah An-Nisa ayat ke-69. Surah An-Nisa ayat ke-69, Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mentaati sebagai syarat yang pertama, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama nantinya di akhirat, ya. Mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu dari para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh akan dikumpulkan bersama-sama. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan bersama-sama dikumpulkan secara bersama-sama. Kuncinya mentaati Allah dan Rasul. Mereka akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama-sama, di tempat yang sama, di surga yang sama. Bersama siapa? Bersama dengan para nabi. Termasuklah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang yang saleh. Ini informasi yang sangat menggembirakan. Menggembirakan semua kaum muslimin. Ketika kita cerita di bulan yang lalu, di mana ada seorang sahabat yang merasa bingung dengan kondisi yang akan dia hadapi nanti di akhirat. Di dunia selalu bertemu dengan Rasulullah. Di dunia selalu bisa melihat Rasulullah. Ketika rindu datang lagi ke masjid, bisa berkali-kali melihat Rasulullah. Tapi bagaimana kondisiku ya Rasulullah? Ketika engkau mati, aku pun mati, dan aku tahu engkau akan diangkat bersama para nabi di surga yang tertinggi. Sedangkan aku, kalaupun aku masuk surga, bisa jadi aku tidak bisa bertemu dengan engkau. Maka turunlah ayat ini. Sebab asbabun nuzul turunnya ayat ini, An-Nisa ayat ke-69, berkaitan dengan peristiwa sahabat tadi. Dia ingin bersama Nabi di dunia maupun di akhirat. Maka Allah berikan jawaban yang sangat menggembirakan seluruh kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin tidak ada perasaan cinta dan rindu kepada nabinya. Harus ada. Ini wujud keimanan. Kalau betul-betul kita beriman kepada Nabi, harus kita ini cinta dan rindu kepada beliau. Dan cinta kita karena Allah.
Maka Allah berikan solusi bagi sahabat tersebut, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan secara bersama-sama nanti di akhirat dengan para nabi, para rasul, semuanya di surga yang sama, surga yang teratas, surga yang tertinggi, tingkatan yang ke-100, itulah namanya surga Firdaus. Namanya bukan surga pesona kayangan, ya, nggak ada nama surganya pesona kayangan, ya, tapi surga Firdaus. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan beliau di surga yang tertinggi tersebut. Nah, kemudian yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan agar bisa bersama Nabi SAW di surga yang sama adalah mencintai beliau. Pertama, mentaatinya, sami'na wa ata'na, total, tidak boleh mengingkarinya, membantahnya, ya, tidak boleh. Harus mentaati beliau. Apapun yang beliau katakan, maka jawaban seorang mukmin adalah selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Yang kedua, mencintainya. Yang pertama mentaati, yang kedua mencintai. Dan itu pun berdasarkan dalil bahwa suatu hari ja'a rajulun sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datang seseorang dan bertanya kepada Nabi, kapankah terjadinya hari kiamat? Kapan terjadinya hari kiamat ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan kepadanya, famadza a'tadta laha? Apa yang telah engkau siapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Maka dia mengatakan, la syai'a illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak banyak persiapan, tidak ada persiapan, hanya saja aku mencintai Allah dan Rasulnya. Aku hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan tidak ada persiapan, enggak mungkin. Ketika dia mengatakan aku mencintai Allah dan Rasulnya, tentunya banyak bekal-bekal yang sudah dia persiapkan. Tapi disinilah bentuk ketawaduan sahabat. Tawaduk sekali. Banyak bekal, banyak persiapan, tapi ketika ditanya, apa yang kau telah persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? La syai'a, tidak ada yang kau persiapkan. Padahal kalau kita yang ngomong seperti itu wajar. Tapi kalau para sahabat yang mengatakan la syai'a, tidak ada, enggak mungkin. Sahabat adalah manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk ketawaduan mereka. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka apa yang terjadi? Ketika dia mengatakan seperti itu, maka Nabi pun bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan, akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anta ma'aman ahbabta. Masya Allah. Engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Maka apa yang terjadi? Anas bin Malik radhiyallahu an yang telah meriwayatkan hadis ini mengatakan, kami tidak pernah bergembira tentang sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan engkau akan bersama dengan siapa yang engkau cintai. Dikumpulkan dengan bersama siapa yang engkau cintai. Selama di dunia ini dengan siapa? Orang yang paling kita cintai itu siapa? Kalau kita lebih mencintai Rasulullah dan kita jadikan beliau sebagai manusia yang paling kita cintai, dengan kecintaan yang tertinggi, terbesar dan teratas, maka orang tersebut pun akan dikumpulkan bersama Nabi nanti di akhirat bersama beliau. Anas mengatakan, mewakili para sahabat yang lain, ma fariha bisyai'in, kami tidak pernah bergembira dengan sesuatu melebihi kegembiraan kami terhadap perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, Anas bin Malik sahabat ini mengatakan, uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, aku pun mencintai Rasulullah karena Rasul mengatakan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai, akan bersama dengan beliau nanti di surga, di akhirat. Maka Anas pun mewakili sahabat, dia mengatakan uhibbun Nabi, aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahum, dan aku berharap
bersama mereka nanti di akhirat dengan sebab cintaku kepada mereka. Meskipun amalku tidak sama seperti amal mereka, tapi aku berharap bisa bersama mereka nanti di akhirat dengan modal, yaitu aku mencintai mereka. Dan tentunya bukan hanya dengan lisan saja diucapkan, tapi para sahabat tentunya mereka membuktikan dengan perbuatannya sehari-hari. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kita sudah mencintai Rasul belum? Sudah belum kita mencintai Rasulullah ini? Kalau kita dianggap sudah beriman, sudah. Sudah menjadi umatnya, sudah. Sudah mencintai beliau. Ah, ini perlu jawaban. Kalau kita mengatakan sudah, buktinya? Mana buktinya kita mencintai beliau? Kita menginginkan bersama dengan beliau di surga yang sama, di surga Firdaus. Tetapi kalau kita tidak mencintai beliau, maka bisa jadi kita pun tidak bersama dengan beliau. Mungkin Allah takdirkan masuk ke dalam surga, tapi surga yang di bawah, tingkatan bawah, yang tidak akan bertemu dengan beliau setiap waktu. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita butuhkan? Amalan apa saja yang bisa kita lakukan agar bersama dengan Nabi SAW di surga yang sama? Yang ketiga adalah melaksanakan rukun Islam dengan istiqomah selama tidak durhaka kepada kedua orang tua. Sekali lagi, melaksanakan rukun Islam dari mulai mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berangkat haji bagi yang mampu. Melaksanakan rukun Islam dengan istiqomah selama tidak durhaka kepada kedua orang tua. Kalau durhaka kepada orang tua, tidak akan dikumpulkan bersama Nabi di surga yang sama. Durhaka kepada orang tua bisa terjadi ketika orang tua masih hidup, atau durhaka kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Meskipun orang tua sudah tidak ada, tapi anak tersebut disebut anak durhaka karena dia tidak melaksanakan wasiat-wasiat yang benar dari orang tuanya atau perbuatan-perbuatan yang lain. Nah, ini kita lihat adanya keterangan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tabrani, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari sahabat Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu an. Dengarkan hadisnya, bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari datanglah seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Wa shallaitul khams wa adaitu zakata mali, dan aku pun salat 5 waktu. Aku menunaikan zakat, setiap tahun aku bayarkan zakat, dan aku pun berpuasa di bulan Ramadan. Di hadis yang lain dikatakan dia pun pergi menunaikan haji ketika dia mampu. Ini dia ucapkan, sahabat ini, ya, dari riwayat Amr bin Murrah Al-Juhani mengatakan sahabat ini datang kepada Nabi dan mengatakan, aku bersaksi. Dia mengucapkan semua rukun Islam dengan ikhlas, dia melakukannya dengan benar sesuai syariat, dia melakukannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan hati, dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Dia menunaikan salat 5 waktu, dia menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dia pun berangkat haji ketika dia mampu. Apa yang Nabi katakan kepada dia? Maka Nabi pun mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yaumal qiyamah hakadha. Barang siapa yang mati dalam kondisi seperti ini, kata Nabi, dia melakukan rukun Islam dengan sempurna, dengan benar, dengan ikhlas, maka nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid.
di hari kiamat nanti akan dikumpulkan seperti ini. Nabi ya mengacungkan dua jemarinya, wa nasaba usbu'aihi. Rasul mengacungkan dua jemari seperti ini menunjukkan dekatnya. Dia akan dikumpulkan seperti ini. Dia melakukan rukun Islam, mengamalkannya dengan benar dan ikhlas, maka akan dikumpulkan dengan para nabi, para siddiqin, dan orang yang mati syahid seperti ini. Sangat dekatnya, wa nasaba usbu'aihi. Rasul mengacungkan dua jari jemarinya, tetapi ada keterangan berikutnya, yaitu malam ya'uqqa walidayhi, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ini ujungnya ini, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau orang itu durhaka dan ternyata belum juga bertobat, maka ini menjadi perintah penghalang sehingga dia pun tidak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang sama. Rukun Islam barangkali kita sudah melakukannya, mudah-mudahan dengan ikhlas, mudah-mudahan benar caranya, tetapi ketika seseorang durhaka kepada orang tua dan dia belum bertaubat, maka ini menjadi penghalang sehingga dia pun tidak akan bersama dengan Nabi di surga yang sama. Kemudian yang keempat, memperbanyak salat sunnah. Memperbanyak salat sunnah. Jadi kita membaca kalimat-kalimat ini, poin-poin amalan apa saja, bukan hasil rekayasa kita, tapi kita berdasarkan keterangan-keterangan yang Nabi mengatakan, kalau kamu begini maka dikumpulkan bersama Nabi, kalau kamu begini dikumpulkan bersama Nabi, gitu ya. Nomor 4 juga gitu, memperbanyak sholat sunnah, karena ada riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 489 dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu an, beliau berkata bahwa aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku menyiapkan air wudu. Aku siapkan air wudu, Masya Allah ya, dan keperluan-keperluan beliau. Sahabat ini pernah bermalam bersama Rasul dan beliau mempersiapkan apa yang Rasul butuhkan untuk sholat malamnya. Air wudu disiapkan, ini disiapkan, ini disiapkan. Rutinitas seperti itu yang dilakukan sahabat ini, yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Ya, selalu melayani apa yang Rasul butuhkan. Nanti kalau Rasul bangun malam udah nggak bingung lagi cari air. Kalau kita kan nggak bingung Pak, tinggal buka keran, air udah keluar. Ya, kalau dulu kan beda, cari dulu airnya di mana, harus ditimbak dulu segala macam. Nah sahabat ini selalu melayani kebutuhan Rasul. Dia tahu Rasul tuh bangun malam setiap hari, sama seperti bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ya. Bangun malam setiap hari, nggak tahu untuk pipis atau untuk untuk sholat tahajud ya, kayaknya tahajud deh. Nah sahabat ini selalu menyiapkan air wudu dan keperluan beliau. Lalu Rasul melihat sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, sahabatnya selalu menyiapkan air wudu dan berbagai macam keperluan Rasulullah. Maka Rasul pun pernah, kata beliau, bersabda kepadaku dengan mengatakan, sal, mintalah sesuatu, apa yang kau inginkan dariku. Masya Allah. Rasul bertanya kepada sahabat tersebut karena melihat begitu banyak pengorbanannya, keikhlasannya, pelayanannya. Maka Nabi mengatakan, suatu hari kepadaku, sal, mintalah kepadaku, apa yang kau inginkan dariku. Nabi ingin membalas kebaikannya. Maka sahabat ini mengatakan, as'aluka murafaqata fil jannah, aku menginginkan agar aku bisa bersamamu ya Rasulullah di surga. Itu saja? Mungkin ada permintaan yang lain? Tidak ada, aku hanya menginginkan itu saja. Aku ingin bersamamu. As'aluka murafaqataka fil jannah, aku ingin bersamamu ya Rasulullah nanti di surga. Kalau kita kira-kira gimana Pak? Kalau Nabi nanya kepada kita nih, coba mintalah sesuatu kepadaku, aku berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan.
Karena doanya Rasul itu mustajab. Kira-kira kita minta apa, Pak? Kira-kira yang kita omongin apa nih? Ketika Rasul mengatakan kepada kita nih, mintalah sesuatu. Apa yang kita ucapkan? Minta mobil. Hah? Subhanallah. Ini sahabat. Kalau Rasul berdoa agar dia kaya, kaya dia insya Allah. Agar Rasul doakan untuk dia sehat, sehat dia. Apa yang kamu inginkan? Apa ya? Mintalah sal. Maka subhanallah, sahabat memikirkan akhirat, dunia sebentar dan akan ditinggalkan semuanya. Dia memikirkan akhirat, bagaimana kondisi di akhirat nanti. Kalau sudah minta agar bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaat dan akan berada di surga yang tertinggi. Kalau kita baca hadis ini memang kita kepikiran ya, oh kalau gitu saya juga minta ini Pak Ustadz. Iya, karena udah dibaca. Coba kalau belum dibaca, kira-kira apa ya? Mungkin nggak kepikir juga minta seperti ini. Aku mohon kepadamu ya Rasulullah agar aku bisa bersamamu nanti di surga. Atau kamu punya keinginan yang lain? Barangkali ini ada pilihan ke lain 2, 3, 4. Tidak ya Rasulullah. Hanya itu saja yang aku inginkan. Masya Allah. Hanya itu saja yang aku inginkan. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inni ala nafsik bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku atas permintaan dirimu itu dengan memperbanyak sujud, dengan memperbanyak salat. Kata Nabi, kalau engkau ingin bersamaku nanti di surga, maka tolonglah aku, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Bantulah aku dengan perbuatanmu seperti itu. Nah, memperbanyak salat tentunya kita tahu bukan wajib, maksudnya di sini memperbanyak tentunya di salat sunnah. Maka memperbanyak salat sunnah dimasukkan oleh para ulama sebagai sebab seseorang akan dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang sama. Ya, kalau salat sunnahnya ikhlas dan benar. Kemudian yang kelima, saya percepat ya karena waktunya terbatas, kita ada 10 semuanya ini. Yang kelima, amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar insya Allah bersama Nabi Muhammad SAW di surga yang sama adalah memperbanyak membaca salawat, sering membaca salawat, ya, memperbanyak membaca salawat. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salah." Sesungguhnya manusia yang paling utama, yang paling dekat denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling banyak berselawat kepadaku. Orang yang paling banyak berselawat kepadaku, merekalah orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Maka kita banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kita berselawat dengan ikhlas dan berselawat dengan ucapan selawat yang benar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengan selawat-selawat yang tidak benar, ya, yang minta-minta justru kepada Nabi, bukan mintanya kepada Allah. Ya, ini tidak akan mungkin berakibat yang positif atau mendapatkan ganjaran. Memperbanyak selawat tentunya dengan niat ikhlas karena Allah, dan memperbanyak selawat tentunya dengan selawat yang sekali lagi benar. Dan ada beberapa contoh selawat yang pernah Rasul ajarkan kepada para sahabat, jadi kita boleh pilih salah satu di antara sekian banyak selawat tersebut. Yang paling pendek adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja. Di mana saja kita berada, kapan saja bisa kita ucapkan. Mungkin sedang nyetir mobil, mungkin di rumah lagi santai, atau lagi bekerja sambil kita berzikir kepada Allah. Dan selawat itu salah satu bentuk zikir.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang. Ya, insyaallah gampang dipahami. Yang keenam, amalan agar bersama Nabi SAW di surga yang sama, yaitu merawat, menyantuni, dan membantu anak yatim. Merawat, menyantuni, dan membantu anak yatim. Siapa anak yatim, Pak? Siapa itu anak yatim? Bapak-bapak, orang tuanya masih ada enggak? Hah? Berarti anak yatim dong. Siapa itu anak yatim? Anak yatim seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Seorang anak ya. Ya, saya juga anak, Pak, mantan anak. Dulu juga anak saya. Ya, kita katakan anak yatim itu anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Nabi mengatakan la yutsma ba'da ihtilam. Tidak ada status anak yatim bagi anak yang sudah mimpi basah. Tidak ada status anak yatim bagi anak yang sudah mimpi basah. Tahu kan ya, artinya baligh, sudah haid, sudah mens, berarti mereka bukan lagi anak yatim. Berarti anak yatim itu sebelumnya, sebelum mimpi basah, sebelum mens, dan sebelum baligh. Ya, dan mereka mungkin masih TK, masih SD barangkali ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 barangkali. Ya intinya sebelum mens, sebelum mimpi basah, sebelum baligh, dan mereka ditinggal mati oleh ayahnya, maka mereka dinamakan anak yatim. Dan ada hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, hadis yang sahih, bahwa ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Dan Rasul memberikan isyarat dengan jari tengah dan jari telunjuknya. Aku dan orang yang mengurus, yang merawat anak yatim di surga kelak seperti ini. Artinya apa? Dekat dia dengan Rasulullah. Kalau seperti ini kata Nabi, berarti dia akan bersama Nabi di surga yang sama. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang merawat, aku dan orang yang merawat, yang mengurus anak yatim nanti di surga seperti ini, dekat. Dan ketika Rasul selalu memberikan perumpamaan seperti ini dengan jarinya, berarti itu menunjukkan dekatnya orang tersebut dengan Rasulullah, berarti dia berada di surga yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, merawat anak yatim. Bapaknya meninggal, maka ibunya lah yang mengurusnya, atau mungkin tantenya, atau mungkin pamannya, atau mungkin neneknya, kakeknya, kerabat terdekat lah yang mengurus mereka. Ya, kesian. Mereka adalah anak yang perlu dikasihani, perlu diberikan kasih sayang, ya, karena mereka butuh seperti itu. Kemudian yang ketujuh, amalan agar bersama Nabi SAW di surga yang sama adalah mendidik anak-anak wanita agar menjadi seorang wanita yang mukminah dan salihah. Mendidik anak-anak wanita, anak wanita ya, ini khusus karena hadisnya pun seperti itu. Mendidik anak wanita agar menjadi mukminah dan salihah. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ala jaritan, barang siapa yang memelihara atau mendidik dua wanita sampai mereka dewasa. Dua ya. Barang siapa yang memelihara, mendidik dua anak wanita sampai mereka dewasa, maka aku akan masuk surga bersamanya di surga kelak seperti ini. Lagi-lagi Rasul mengatakan seperti ini, dekatnya dia dengan Rasulullah. Barang siapa yang memelihara, mendidik dua anak wanita sampai mereka dewasa, menjadi seorang yang solehah, menjadi mukminah,
maka aku akan masuk surga bersama dia kelak. Seperti ini, dekat sekali dia dengan Rasulullah. Dan Rasul menyebutkan dua ya, barang siapa mendidik dua anak wanita sampai besar, sampai dewasa, dan dia menjadi salehah, mu'minah, dia akan bersama Nabi di surga yang sama. Ini kalau punya dua anak wanita. Kalau punya satu gimana? Enggak ada hadisnya. Kalau enggak punya sama sekali gimana? Ya enggak ada hadisnya. Rasul menyebutkan dua, ya, sebagai suatu sebab seseorang akan dikumpulkan bersama Nabi di surga. Mendidik, merawat dua anak wanita. Karena ini berat apalagi bagi orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu. Mereka itu ketika mendapatkan anak wanita aib. Ini orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu ya, merasakan aib. Waduh, anak wanita malu besar. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak di zaman jahiliyah anak-anak wanita yang lahir bayi tersebut ternyata wanita, langsung digali kuburan dan dimasukkan hidup-hidup, ditimbun lagi, langsung dibunuh. Satu aib yang luar biasa, malu mereka ketika ada istrinya melahirkan anak wanita. Maka Rasul memberikan iming-iming seperti ini, barang siapa yang punya dua anak wanita, dia akan bersama denganku di surga. Dia mendidiknya, dia merawatnya, dia memeliharanya, dan seterusnya. Dan itu pun masuk juga kepada kita pada hari ini. Lalu yang ke-8, berakhlak mulia. Berakhlak mulia menjadi sebab seseorang akan dikumpulkan bersama Nabi di surga. Berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat majlisnya denganku di antara kalian pada hari kiamat kelak di surga adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya akan bersama Nabi di surga yang sama. Akhlaknya hablum minallah, hablum minan nas. Ya, kadang-kadang orang dengan hubungan dengan Allah bagus, tapi dengan manusia berantem melulu. Akhlaknya tidak baik, enggak disukai, lisannya pedas, tidak bisa mudah memaafkan dan seterusnya. Atau terkadang dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Allah tidak baik. Akhlak itu terbagi dua, akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia. Nah, di sini Rasul mengatakan orang yang berakhlak mulia berarti hubungannya baik dengan Allah dan kepada manusia juga baik. Lalu yang ke-9, saya percepat saja. Yang ke-9 adalah anak saleh yang dapat mengangkat derajat orang tuanya, atau sebaliknya orang tua yang dapat mengangkat derajat anaknya. Jadi contohnya gini Pak, orang tua yang berada pada tingkatan surga yang tinggi, sedangkan anaknya masuk surga juga, tapi pada tingkatan surga yang di bawah. Misalnya ya, contoh, orang tuanya pada tingkatan yang ke-30, surga yang ke-30. Anaknya masuk surga, tapi tingkatan yang ke-5 atau ke-10, berbeda tingkatan di surga yang berbeda. Orang tuanya di atas karena amalnya mungkin lebih banyak, ya, sedangkan anaknya mungkin agak jauh dari agama, tapi ya masuk surga juga. Enggak sebaik bapaknya lah, enggak sebaik ibunya. Dia masuk surga berada pada tingkatan yang ke-5. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, ada di surah At-Tur, surah ke-52, ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihi dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami akan hubungkan mereka dengan anak cucu mereka tersebut. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka pun yang mengikuti mereka dalam beriman, mereka bertauhid, akidahnya benar, cara beragamanya benar, ikhlas karena Allah, maka kata Allah, ya, dia beriman, anaknya pun baik, cucunya juga baik, maka kami hubungkan, kami pertemukan mereka bersama-sama di surga yang sama. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, menafsirkan ayat ini, yaitu apabila seseorang masuk surga, maka ia akan ditanya tentang kedua orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya.
maka dikatakan sesungguhnya mereka masih belum dapat mencapai derajatmu. Engkau berada di derajat surga yang lebih tinggi, sedangkan mereka berada di surga yang masih di bawah. Maka ia pun berkata, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku telah beramal untuk diriku dan juga untuk mereka. Maka diperintahkan agar mereka, yaitu orang tuanya dan lain-lain, digabungkan bersamanya di surga yang sama. Jadi kalau seandainya anak itu berada di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab anak tersebut sudah mendapatkan surga yang tertinggi, dan dia minta kepada Allah agar orang tuanya yang berada di surga di bawah untuk digabungkan bersama-sama dengan dirinya. Atau sebaliknya, orang tuanya yang sudah berada bersama Nabi di surga Firdaus, maka orang tuanya minta kepada Allah agar anaknya dikumpulkan bersama dengan mereka sebagai suatu penghormatan, sebagai suatu kemuliaan, sebagai sesuatu yang sangat menyenangkan hati para penghuni surga. Mau Pak? Anak itu sudah dapat duluan bersama Nabi, tapi dengan sebab itu dia minta kepada Allah agar orang tuanya pun juga dimasukkan bersama anaknya itu di surga yang sama. Atau mungkin orang tuanya yang sudah bersama dengan Nabi, lalu orang tuanya minta agar anaknya yang berada di bawah tingkatannya lalu dikumpulkan bersama dengan orang tuanya. Masya Allah. Kemudian terakhir yang 10, ini percepat semua ya, karena waktu sangat terbatas. Yang terakhir, agar kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang sama, yaitu memperbanyak doa, dan doa. Minta agar kita bisa mendapatkan keistimewaan seperti itu. Dan doanya, salah satu doa yang bisa kita baca, dan doa ini juga yang dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bayangkan, sekelas sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar yang dia mendapat pujian, sanjungan dari Allah dan Rasulnya, ternyata masih khawatir kalau dia tidak mendapatkan surga bersama Nabi SAW, dan dia minta kepada Allah. Dan doanya ini yang mesti kita baca juga ya, karena doanya satu bacaan yang sangat bagus, yaitu doanya seperti ini: Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Pernah baca doa seperti ini Pak? Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Artinya adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak pernah lepas, nikmat yang tidak pernah habis, dan aku mohon kepadamu ya Allah agar dapat menyertai nabimu bersama dengan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal abadi selama-lamanya. Aku mohon kepadamu ya Allah iman yang tidak pernah lepas, nikmat yang tidak pernah habis, dan dapat menyertai nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menyertai, dapat bersama dengan nabimu di surga yang tertinggi, yang kekal abadi selama-lamanya. Masya Allah, ini permintaan. Pernah gak kita berdoa dengan doa seperti ini? Kita minta, ya Allah, jadikan diriku termasuk dapat bersama nabimu nanti di surga yang tertinggi, yang kekal abadi selama-lamanya. Pernah kita berdoa seperti itu? Belum pernah ya. Nah, ini sebagai contoh doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud ya, yang kita juga bisa membacanya agar dengan harapan Allah jadikan kita bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga yang sama. Demikian. Sudah saya persingkat, saya press, tapi memang waktunya terbatas ya, sudah jam 6. Dan kita masih ada waktu untuk bersoal jawab, dan belum masuk waktu syuruk ya, belum masuk. Silakan barangkali yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perihal yang tadi disampaikan oleh Ustadz, yaitu bagaimana meneladani dan tidak menyelisihi Nabi serta kecintaan kepada Nabi. Yang mungkin kalau pada diri saya sendiri, mungkin yang saya takutkan adalah adanya satu hadis, yaitu wakula bid'atin dolalah wakula dolalatin finnar, yang mungkin perlu kita ketahui bahwa Nabi kita itu hidup sekitar 1400 tahun yang lalu, dan ilmu itu dari masa ke masa mungkin akan mengalami suatu riwayat-riwayat yang berbeda gitu. Nah, seperti contohnya misalnya hal yang mungkin ada di masyarakat, ada sedikit suatu kontroversi di antara saudara-saudara kita, misalnya adanya, saya sendiri punya teman yang kadang-kadang suka ada perdebatan gitu antara misalnya Maulid Nabi gitu. Yang satu mengatakan itu salah satu wujud kecintaan, yang satu mengatakan suatu bid'ah. Karena kalaupun misalnya itu, bagi yang mengatakan itu sebuah bid'ah, karena kalau misalnya itu memang benar, pasti para sahabat, para tabi'in itu sudah melaksanakannya di zaman dahulu kala itu. Nah, dalam hal ini bagaimana kita mensikapi hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, yang pasti itu terjadi, tidak bisa kita hindari, karena mereka berbeda-beda ketika memahami suatu pemahaman dalil, ya, dari Quran maupun hadis, dan ada solusinya yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak mengikuti A, B, C, D dan seterusnya, tapi kita melihat kepada bagaimana solusi yang terbaik, dan itulah yang paling benar dalam memahami agama ini. Di mana Allah berfirman di surah An-Nisa ayat ke-59. Di surah An-Nisa ayat ke-59 Allah berfirman, fa in tanazza'tum fi syai'in farduhu ilallahi war rasul. Apabila kaum berselisih pendapat, beda pendapat, ya, ikhtilaf di antara kaum muslimin, ya, maka kembalikan kepada siapa? Apakah kepada ustadznya, pada kiainya, organisasinya, partainya, yayasannya? Tidak. Apabila kaum beda pendapat tentang suatu masalah dalam masalah agama, kembalikan, kata Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah berarti Al-Quran, kepada Rasulnya berarti hadis. Ya, hadis ini ya perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Selesai. Berarti ini solusinya. Selama memang ada solusi atau jawaban-jawaban dari Allah dan Rasul, maka itu yang pasti kita ambil, dan kita tinggalkan segala perkataan-perkataan yang menyelisihi Allah dan Rasul. Ini pertama. Jadi solusinya ada, fa in tanazza'tum fi syai'in. Apabila kau berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasul, dalil Quran dan Sunnah. Yang kedua, dalam Al-Quran juga di surah Al-Ahzab ayat berapa itu? 21, ya, surah ke-33 ayat ke-21, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan terbaik. Yang lain mengaku baik, hasanah, tapi enggak akan bisa mengalahkan kebaikan Rasulullah. Dan Allah yang telah memberikan rekomendasi langsung, telah ada pada diri Rasul itu sosok tauladan terbaik, dari ucapannya, perkataannya, perbuatannya, ketetapannya, sehari-hari semua ibadah merupakan yang terbaik, semua akhlak yang terbaik, semua akidah yang Rasul ajarkan itu yang terbaik. Nah, kalau kita lihat, Rasul mengatakan seperti ini, Rasul melakukan seperti ini, sedangkan yang lain seperti ini. Anda pilih yang mana? Pilih yang Rasul atau pilih yang lain? Sedangkan Allah katakan telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang terbaik, yang sudah pasti benar, yang tidak akan ada kesalahan di situ.
Sebagai seorang muslim, pastilah akan memilih Rasulullah. Yang jelas kalau dia ikuti dengan ikhlas, pasti akan mendapatkan pahala. Gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain, Rasul sudah menggambarkan bahwa umat ini akan terpecah menjadi beberapa golongan berselisih tentang pendapat-pendapat yang ada dalam Islam. Islam itu satu, cuma cara memahaminya terkadang ada yang berbeda-beda, disesuaikan dengan ilmunya barangkali, pemahamannya dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup setelahku nanti, setelah aku wafat, dia masih hidup, maka dia akan melihat nanti adanya perbedaan pendapat, adanya perselisihan di kalangan kaum muslimin. Betul? Sudah terjadi belum? Barang siapa hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang banyak, perselisihan yang banyak, dan masing-masing mengaku dialah yang paling benar. Nah, gimana ini? Ternyata Rasul pun memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib atasmu ketika melihat banyaknya perselisihan, banyaknya perbedaan pendapat, ya, maka wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku yang telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang eratlah dengannya. Wa'adu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah dengan gigi gerahammu, dikuat, ya, digigit dengan kuat, dipegang dengan erat. Tamassaku biha. Ketika ada banyak perselisihan, kata Nabi, maka kata Nabi, wajib bagi kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Berpeganglah kepadanya, ya. Kemudian gigitlah dengan gigitan yang kuat, yang erat. Terus apa kata Nabi setelah itu? Wa'adu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan. Nah, dari sini kita sudah jelas. Ketika Rasul mengatakan taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati, aku tinggalkan bagimu dua perkara yang kamu tidak akan tersesat selama-lamanya ketika berpegang kepada dua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah Al-Quran, sunnati sunnah Rasul. Nah, ini sebetulnya sudah gampang bagi kita kaum muslimin untuk bisa melihat, memilih mana yang sesuai, mana yang tidak tepat. Maka kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau di situ ada memang Al-Qur'annya dan hadisnya, maka itulah yang patut untuk kita ikuti. Apalagi Nabi sudah mengatakan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sunnah para sahabat pun mendapatkan pembenaran dan rekomendasi dari Nabi untuk kita ikuti. Sunnah di sini adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan, baik dari Rasul maupun para sahabatnya. Ketika kita mengikuti cara beragamanya mereka, berarti itulah cara beragama yang paling baik di antara semua cara beragama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Yang lain, Pak, silakan. Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi salah satu dari 10 amalan untuk bersama Rasul di surga Firdaus, yang ketiga saya mencatatnya tadi adalah melaksanakan rukun Islam dengan istiqomah yang dengan benar dan ikhlas selama tidak durhaka kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Contoh tadi, durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal, disampaikan adalah tidak melaksanakan wasiatnya yang baik dan yang lainnya. Pertanyaannya,
bisa diberikan contoh yang konkret mengenai durhaka kepada orang tua yang meninggal, yang lainnya itu selain dari tidak melaksanakan wasiat yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya minta maaf ya. Tadi memang saya percepat penjelasannya. Sebetulnya kalau kita mau rinci, per poin ini 1 kali pertemuan. Kan 10 amalan, ya. 10 amalan ini sebetulnya satu persatu itu sekali pertemuan. Poin kedua 1 kali pertemuan, poin ketiga 1 kali pertemuan. Tapi karena saya pikir terlalu lama dan judulnya pun 10 kan, nanti bapak kalau pulang sama ibu-ibu katanya 10, cuma dapat 3 hari ini. Mungkin kecewa, ya sudahlah saya sampaikan semuanya 10, tapi dengan dikebut cara penjelasannya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, tentang amalan yang ketiga ya, yaitu kan Rasul yang menyatakan man mata ala hadza, barang siapa mati dalam kondisi seperti ini, dia melakukan rukun Islam, maka dia akan bersama para nabi, para siddiqin dan orang yang mati syahid, ya, selama dia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi pertanyaannya adalah bentuk durhaka yang seperti apa sajakah yang lain selain tadi tidak melaksanakan wasiat yang benar. Saya katakan wasiat yang benar ya, karena kadang-kadang orang tua itu mewasiatkan wasiat yang salah, yang enggak sesuai dengan syariat. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan, tidak pernah diterangkan seperti itu, tapi barangkali orang tua ini karena tidak belajar ya, sehingga kadang-kadang berwasiat yang salah, maka anak tidak wajib untuk melakukannya. Nah, contoh durhaka yang lain, anak kepada orang tua, misalnya, contoh ya, yang pertama tadi masalah wasiat, yang kedua tidak mengurus jenazahnya. Ketika orang tua itu sudah meninggal dunia, maka anaknya tidak mengurus jenazahnya, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan, dan tidak dikuburkan. Ini durhaka. Durhakanya anak kepada orang tua. Kalau ada seperti itu jelas suatu bentuk kedurhakaan. Kemudian selanjutnya adalah orang tua ini memiliki hutang. Barangkali seperti itu, punya hutang dan belum terbayarkan, dan anaknya mampu. Dia punya harta yang banyak, tapi tidak mau melunasi hutang orang tua. Sedangkan hutang itu menjadi penyebab yang akan dirasakan oleh siapapun di alam kubur ketika dia sengaja tidak mau bayar hutang atau belum membayar hutang, supaya lapang kuburannya dan mudah urusannya di alam kubur, maka hendaknya anak tersebut membayarkan hutang-hutang dari orang tua. Apalagi kalau memang orang tua yang minta tolong dibayarkan hutang tersebut. Ya, barangkali mereka punya hutang dan anak itu mampu, kecuali kalau tidak mampu apa boleh buat ya. Anak itu mampu tetapi dia tidak mau membayarkan hutang dari orang tuanya, maka ini juga termasuk suatu bentuk kedurhakaan ya. Kemudian selanjutnya, bentuk durhaka yang lain adalah dari anak kepada orang tua, yaitu ketika mereka memutuskan tali silaturahmi dengan teman-teman dekat orang tuanya. Orang tuanya ini punya teman-teman dekat, ya, sahabat karib yang menjadi teman yang selalu dekat dengannya selama di dunia. Lalu anaknya tidak mau menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman dekat orang tuanya, ya, bahkan memutuskan. Nah, seperti ini tidak boleh. Kalau memang ada peluang, tidak ada halangan, hendaknya mereka menyambung tali silaturahmi. Kalau mereka berbuat seperti ini bentuk berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahmi dengan teman-teman dari ayahnya atau ibunya. Dan contoh berbakti itu banyak, dan contoh durhaka juga banyak. Tidak mungkin saya sebutkan semua, dan saya pun sudah menulis buku tentang masalah ini. Saya menulis buku, Ibu, tentang 100 kiat
bagi orang tua agar insya Allah anak menjadi soleh dan solehah. Saya menulis buku di tahun 2010 dan buku ini sudah tersebar di pasaran tahun 2010, berarti sudah 6 tahun. 100 kiat, 100 kiat bagi orang tua agar insya Allah anak menjadi soleh dan solehah. Apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak itu nantinya insya Allah menjadi soleh dan solehah. Dan salah satu kiatnya, kiat yang ke-75, kan semua 100. Kiat yang ke-75 adalah ajarkan kepada anak apa saja yang mesti mereka ketahui agar mereka bisa berbakti pada orang tuanya. Dan ajarkan kepada anak apa saja yang mesti mereka ketahui agar mereka tidak durhaka kepada orang tuanya. Ketika masih hidup di dunia, belum meninggal, ajarkan kepada anak. Mungkin anak tidak tahu secara rinci apa saja, yang berbakti yang mana, durhaka yang mana. Nah, itu saya jelaskan berlembar-lembar di buku saya, contoh-contoh secara lebih rinci. Yang berbakti itu apa saja, yang termasuk berbakti, yang termasuk durhaka apa saja. Barangkali kalau ibu kepengen lebih detail, baca bukunya. Sekalian promosi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang tua kita pernah berwasiat langsung gitu ya Pak, tapi lisan dalam hal soal waris. Tapi setelah saya lihat di surat An-Nisa, itu bertentangan dengan Quran itu. Sampai sekarang belum saya laksanakan. Kemudian mengenai hutang piutang, insya Allah nggak ada ya. Tapi ada hutang semasa beliau sakit, ada sekitar 2 minggu ya. Yang nggak tahu saya hutang puasa sudah saya gantikan puasanya. Ya kebetulan waktu itu sakitnya bulan puasa. Tapi soal hutang sholatnya Ustadz, kita kan nggak tahu beliau ini berhutang sholat nggak. Nah itu saya minta. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, kalau masalah hutang puasa memang ada keterangan di hadisnya, ya. Tapi kalau hutang sholat tidak mesti Pak, tidak ada keterangan dalam hadis-hadis yang sahih. Meskipun bisa jadi orang tua, barangkali ada di antara orang tua kita yang dulunya pernah meninggalkan sholat. Lalu kita sebagai anaknya ingin berbakti kepada orang tua, ingin supaya orang tua itu mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, ya, diampuni dosanya. Lalu kita ingin sholat sunnah dengan niat untuk menutupi hutang sholat dari orang tua. Cara seperti ini tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya, tidak ada tuntunannya, dan tidak perlu kita amalkan. Ya, karena kita mengamalkan sesuatu semuanya harus memakai dalil dari agama, dari Allah dan Rasulnya. Ya, setahu saya tidak ada satupun dalil yang sahih dari Allah dan Rasulnya yang menjelaskan tentang membayar hutang sholat orang tua yang sudah meninggal dunia, yang barangkali dulunya mereka pernah meninggalkan ibadah sholat. Yang ada cuma masalah hutang, masalah uang, ya, hutang uang atau hutang puasa. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu kita bayarkan, cukup doakan sajalah. Kita doakan agar orang tua itu mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat, diluaskan alam kuburnya, ya. Kemudian mereka mendapatkan berbagai macam nikmat yang ada di alam kubur. Demikian. Ada lagi, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Iya, baik, terima kasih.
Terima kasih. Memang di dunia tidak ada yang kekal. Dan Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini pasti akan merasakan mati. Tidak ada yang kekal. Manusia semuanya akan mati, siapapun dia. Tetapi Allah akan menjadikan manusia menjadi kekal. Yang awalnya tidak kekal menjadi kekal. Kapan? Ketika nanti di akhirat tidak ada lagi kematian. Yang di surga tidak mengalami kematian, yang di neraka pun tidak mengalami kematian. La yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Artinya mereka terus mendapatkan siksaan demi siksaan yang ada di neraka. Nauzubillah. Jadi perlu kita tahu, Khalik Allah itu maha kekal. Dan adapun makhluk manusia tidaklah kekal. Tetapi Allah yang menjadikan manusia itu menjadi kekal. Bukan manusia itu sendiri yang mengekalkan dirinya. Kan berbeda kan? Jadi Allah yang menjadikan. Seperti surga itu makhluk. Neraka itu makhluk. Artinya apa? Yang diciptakan oleh Allah. Dan surga menjadi kekal karena Allah yang menginginkan seperti itu. Neraka menjadi kekal karena Allah yang menginginkan seperti itu. Dan selamanya tidak pernah binasa. Jadi ketika kehidupan di surga nanti, pertanyaannya bahwa manusia kok kekal, sedangkan yang kekal itu kan Allah. Ya, kita katakan memang Allah yang maha kekal, manusia tidak kekal, semuanya akan mengalami kematian kalau hidupnya di dunia. Tapi ketika kita bicara kehidupan di akhirat, berbeda dengan kehidupan di dunia. Banyak hal yang berbeda, bahkan bumi dan langit pun berbeda. Ketika di padang mahsyar, kita tahu ketika terjadinya hari kiamat, maka bumi ini dibenturkan dengan gunung, matahari dihancurkan, bumi pun dihancurkan, dan nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar, dan Allah ganti bumi dengan bumi yang lain, langit dengan langit yang lain. Ya, jadi kekalnya makhluk nanti di akhirat dengan sebab Allah lah yang mengekalkan mereka. Allah yang menjadikan, Allah yang menginginkan agar mereka mendapatkan kenikmatan selama di surga sebagai balasan atas apa yang telah mereka lakukan, dan juga mereka mendapatkan balasan di neraka, nauzubillah, dan kekal selama-lamanya bagi orang kafir dan orang musyrik yang mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu yang kedua ya. Adapun pertanyaan pertama tadi menarik ya. Pertanyaan pertama ini, surga katanya ada 100 tingkatan, dan minta tolong kepada saya rincikan apa bedanya. Perbedaan tingkatan pertama dengan kedua dan ketiga, bagaimana perbedaan masing-masing, nanti insya Allah saya akan ceritakan setelah saya masuk surga. Insya Allah setelah saya masuk surga, saya ceritakan rinci, detail, apa yang Anda inginkan, insya Allah saya bisa sampaikan semuanya. Tapi karena di hadis tidak ada keterangannya, di Al-Quran pun tidak ada, cuma dikatakan 100 tingkatan, dan masing-masing tingkatan pasti lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Karena yang namanya surga itu, dunia nggak bisa dibandingkan. Karena dunia itu hanya sesuatu yang sifatnya tidak abadi dan pasti binasa, dan tidak bisa mengalahkan sedikit pun kenikmatan yang ada di surga. Meskipun itu surga pada tingkatan paling bawah, tingkatan surga yang nomor 1, tetap apalagi yang paling ke atas. Yang kita tahu informasinya adalah masing-masing surga ini seluas langit dan bumi. Itu yang kita tahu. Yang kedua yang kita tahu bahwa jarak besarnya surga itu seluas langit dan bumi, dan jarak surga pertama dan surga kedua itu pun seluas langit dan bumi. Surga kedua dan ketiga jaraknya seluas langit dan bumi. Besarnya dan jaraknya itu yang kita ketahui. Adapun kenikmatan secara terperinci masing-masing tingkatan, saya tidak bisa memberitahu. Mohon maaf ya. Tolong nanti tanyakan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita bertemu dengan beliau nanti di akhirat. Masya Allah. Terima kasih, pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Terakhir silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Bapak-Bapak, rahimakumullah. Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, saya kira sudah dibahas panjang. Hanya ada amanah dari Pak Prof. Miftah Toha tadi. Yang pertama, apakah Rasulullah itu berkenan nggak? Beliau katakanlah tinggal di tingkat yang paling atas, tingkat 100. Umatnya itu ada yang di tingkat 1 gitu. Beliau turun, Pak. Nah, Kemudian yang 1B, sering kita berdoa, mudah-mudahan kita ditempatkan di Jannatun Naim. Apa itu Jannatun Naim, Pak? Kemudian pertanyaan kedua, Pak, selain yang 10 tadi sebagai prasyarat atau prerequisite ya untuk ke surga itu, saya pernah dapat dari guru itu di Ciamis juga, Pak. Coba perbanyak zikir, kata zikir komplit, Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar, wa la haula wala quwata illa billah. Jadi mohon, apakah ada dalilnya enggak ini, Pak? Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ini pertanyaan yang menarik juga. Apakah bagi mereka yang berada pada tingkatan surga yang di bawah 1 sampai 99? Kan Rasul dikatakan berada pada tingkatan yang tertinggi ya, tingkatan 100. Apakah mereka di bawah ini juga ada kesempatan untuk bisa bertemu Rasul? Bisa nggak Rasul turun ke bawah sebentar untuk berkunjung, melihat, ya? Setelah itu naik lagi ke atas, ya. Membesuk, Pak? Hah? Oh, belusukan. Oh gitu ya, bahasanya belusukan ya. Ya. Subhanallah. Kita katakan Rasul berada pada tingkatan surga yang tertinggi dan beliau selama-lamanya ada di situ. Beliau diam di situ, berada pada ketinggian yang di situ memang kenikmatannya lebih dahsyat dibandingkan kenikmatan yang berada pada surga yang di bawahnya. Lalu bisa enggak Rasulullah itu berada, mungkin ada permintaan, Pak ya, ada permintaan bagi mereka yang sudah di request, ada permintaan mereka yang berada pada tingkatan kelima, ke-10, 20, 30, mereka berdoa, ya Allah, kami ingin bertemu dengan Rasulmu. Kalau seandainya penghuni surga berdoa dan meminta, dikabulkan enggak? Apapun yang diminta oleh penghuni surga, yang memang itu permintaan yang tidak menyalahi syariat, tentunya akan dikabulkan. Misalnya contoh, mereka minta, ya Allah jadikanlah aku sepertimu, seperti Allah juga gitu. Ya nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin manusia sama seperti Allah. Tapi ketika mereka meminta apapun yang itu merupakan bagian dari kenikmatan surga, maka kita katakan bisa jadi, kenapa tidak? Ketika mereka berdoa kepada Allah, minta, ya Allah kami ingin bertemu dengan Rasulmu, kami ingin bertemu dengan Rasulmu, ya, kami rindu meskipun kami tidak mampu berada pada surga yang tertinggi, tidak hidup bersama-sama setiap saat bersama Rasulmu, tapi kami ingin bertemu dengan beliau di surga kami ini. Kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Saya nggak berani mengatakan, oh nggak bisa, Rasul nggak akan turun, nggak akan belusukan. Ya, kita katakan nggak berani. Kalau Allah berkehendak mengabulkan permintaan penghuni surga, bisa jadi Rasul turun dan meninjau. Ya bukan belusukan ya, belusukannya kayaknya istilah yang negatif kayaknya. Bisa jadi dengan izin Allah. Saya nggak berani, kenapa? Kalau Allah berkehendak kan kun fayakun. Jika Allah berkehendak apapun bisa saja. Jika Allah mengizinkan, Allah berkehendak, bisa jadi Rasul pun bertemu dengan orang-orang yang berada di bawah, tingkatan surga yang di bawah. Tapi tentunya tidak akan tinggal di situ selamanya. Itu bedanya. Rasul berada di atas dengan tingkatan yang lebih tinggi dan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya, dengan kehidupan yang setiap saat beliau alami bersama dengan orang-orang yang ada di surga tersebut. Ya, tetapi jika Allah berkehendak, saya katakan, dan itu atas permintaan umatnya yang berada di surga yang bawah, bisa jadi kita katakan, kenapa tidak? Jika Allah
berkehendak, maka Rasul pun akan bertemu dengan umatnya, tetapi kita katakan beliau tidak akan selamanya berada di bawah, karena itu bukan tempatnya, dan beliau tetap nanti kembali lagi ke tempatnya semula. Jadi kesimpulannya adalah jika Allah berkehendak, jika Allah mengizinkan, ya Allah mengabulkan permintaan dari hambanya yang berada di bawah untuk bisa bertemu Rasul, kita katakan tidak menutup kemungkinan Allah pun mengabulkan permintaan mereka. Yang kedua tadi ada amalan, katanya bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ya. Nah, ini semuanya zikir yang bagus, zikir yang baik yang Rasul ajarkan kepada kita. Tetapi kita katakan ketika kita melihat 10 amalan tadi, semuanya berdasarkan adanya keterangan. Kalau berselawat, memperbanyak selawat, maka akan bersama Nabi di surga seperti ini. Kalau merawat anak yatim, kalau merawat anak wanita 2 orang, kalau ini, semuanya berdasarkan keterangan bahwa mereka akan dikumpulkan bersama Nabi di surga yang sama. Adapun keutamaan, keistimewaan dari orang yang membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, keutamaannya, keistimewaannya tentunya ada, tapi tidak disebutkan di hadis bahwa barang siapa membaca bacaan tersebut maka akan dikumpulkan bersama Nabi di surga. Nggak ada secara khusus, ya. Hadisnya seperti itu tidak ada. Nah, kita berani mengumpulkan 10 amalan itu, kenapa? Karena semuanya masing-masing ada dalilnya secara langsung, secara jelas. Tetapi belum titik ya, masih koma. Tetapi bisa jadi amal itu pun menjadi sebab seseorang bersama Nabi di surga. Termasuk yang mana itu? Termasuk yang nomor 1. Nomor 1 apa? Mentaati dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu termasuk, karena Rasul menganjurkan umatnya untuk memperbanyak zikir. Nah, mungkin bisa jadi masuk ke situ. Rasul menganjurkan, Allah menganjurkan untuk memperbanyak zikir. Itu salah satu, perintah kan banyak, yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib dia kerjakan semua, yang sunnah juga dia perbanyak. Salah satunya memperbanyak zikir. Jadi ini sub bagian. Jadi sub bagian dari bentuk ketaatan. Ketaatan kan maknanya luas, Pak. Ketaatan itu baik yang wajib maupun yang sunnah. Jadi bacaan zikir tadi bisa jadi kita katakan merupakan rangkaian dari bentuk ketaatan, baik ketaatan yang wajib maupun yang sunnah, yang bisa jadi dengan sebab itulah Allah jadikan dia bersama Rasul di surga yang sama. Masya Allah, enaknya ngomongnya hari ini ya, bersama Rasul di surga yang sama. Enak gitu, kayaknya mudah, ringan ya. Padahal ya Allah, amal kita masih cekak, amal kita sedikit, iman kita juga terbatas, ilmu juga kita terbatas. Tapi kita berharap karena Allah itu maha luas rahmatnya, dengan harapan ya, meskipun sedikit yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, menguatkan iman kita, menguatkan amal kita, menguatkan ilmu kita, sehingga kedepannya insya Allah kita lebih baik dibandingkan hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Siap? Hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Siap? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.